Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Di kesempatan kali ini saya mau sharing lagi mengenai cara mengobati, bukan mengobati atau ya, menanggulangi ekor atau dorsal atau fin atas atau fin bawah itu yang bolong ya. Itu kita tangani dengan cara yang benar agar ikannya kembali normal. Oke, kita langsung ke videonya aja. Gaskeun. Nah guys, di depan kita udah ada ikan yang ekornya itu bolong ya, bolong jarum, sebesar jarum. Nah, bagaimana cara mengobati dan bagaimana cara menanggulanginya? Nah, kita lihat dulu aja ini ikan ketika ikan ini bolong nih. Ikan ini bolong ketahuan ketika ada di tempat kontes ya. Dan ini nih videonya nih ketika dia ketahuan bolong. Nah, di video itu kita bisa lihat bolongnya itu sangat-sangat, kalau bahasanya itu apa? Tak kasat mata. Tuh kalau di sini tuh karena mungkin airnya gelap juga, terus ikannya dorsalnya nggak mantul dari lampu, jadi nggak kelihatan tuh. Nih, nggak kelihatan tuh. Nah, kelihatan nih. Kelihatan. Tuh kalau secara sekilas itu nggak kelihatan bolongnya itu di mana dan seperti apa. Nah, sekarang kita langsung aja gaskeun cara mengobatinya, oke? Nah, untuk bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengobatinya, biasanya saya menggunakan ini nih. Nih, jarum, akriplavin, sama ember ya buat nanti misahin ikannya. Nah, untuk cara mengobatinya seperti ini biasanya. Kita siapkan dulu air nih. Air sini nih, lihat tuh. Guys, airnya nggak ngocor, jadi nanti kita ambil dulu airnya ya. Nah, ini untuk airnya saya siapkan sedikit aja dan langsung biasanya saya beri akriplavin dulu ya untuk air awalnya ini. Nih, kasihnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Nah, ini terlalu sedikit nih, nggak kelihatan soalnya bening coy. Nah, ini biasanya saya gunakan sebelum melakukan operasi ya. Operasi penyeritan atau penyobekan ikan. Nah, setelah itu langsung saya ambil ikannya. Kalau ngambil ikannya ya bebas mau menggunakan apapun. Kalau saya di sini menggunakan serokannya. Terus kita simpan dulu ikannya di sini sambil kita cek nih. Biasanya agak susah di sini tuh. Karena barusan maaf kejeda dulu karena ada azan ya. Jadi kita berhentikan dulu dan sekarang kita lanjut lagi. Dan biasanya untuk memudahkan agar ikan tidak berontak dan agar lebih mudah untuk operasinya, saya memasukkan ikannya ke dalam plastik. Kita masukin dulu ikannya ke plastik guys. Ada kese biasa nagenya. Nah, ini plastiknya kita isi air agar ikan itu bisa bernapas aja. Nah, saya melakukan operasi seperti ini. Nah, tinggal kita cari bagian yang mau kita operasinya. Tadi itu sebelah mana ya? Nah, nih, kelihatan nggak?
Nah, terus kalau untuk penyobekan ekor yang bolong itu, jangan disobek di bolongnya, tapi kita sobek dari pangkal. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nih, udah kita sobekkan dari pangkal. Nah, sekarang saatnya kita masukkan ikannya ke tempat yang baru ya, yang tentunya udah kita bersihkan dan airnya udah kita endapkan. Nah, ini ikan kita masukkan ke tempat yang udah kita siapkan, karena tadi ini dari plastik ya, jadi tanggung. Kita lanjutin aja. Nah, kita buang dulu plastiknya guys. Nah, kita kasih akrip lapin ya. Kenapa nih kita kasih akrip lapin? Soalnya untuk akrip lapin kan biasanya juga bagus untuk mempercepat sembuh ya. Jadi kalau untuk di barusan itu kan masuknya luka, jadi si lukanya itu cepat nutup lagi biasanya. Dan nanti kalau misalkan setelah seperti ini, biasanya saya melakukan push pakan dengan menggunakan makanan yang baik untuk pertumbuhan luka-luka seperti cacing misalnya, atau apapun itu yang emang fungsinya untuk meregenerasi sel-sel yang sudah bukan sel-sel yang sudah tuh ya, apa sih, meregenerasi bagian tubuh ikan yang akan diregenerasi atau dalam kata lain yang rusak ya. Nanti kita lanjut lagi setelah ikannya settle agar kelihatan kita sobek di sebelah mana dan sudah seperti apa. Nah, sekarang ikannya sudah mau bergoyang-goyang sambal lagi, bergoyang-goyang ria dan ceria. Nah, ini lihat nih, ikannya udah saya potong ya di bagian yang bolongnya. Nah, untuk penyebab bolong sendiri biasanya itu dari kualitas air sih, kalau pengalaman kami itu. Dan untuk kenapa diselitnya itu tidak pas bolong ya, tidak pas bolong, melainkan di pangkal ekor. Di pengalaman kami itu ketika kita memotong atau menjerit ikan itu di pas bolongnya, dan pas tumbuhnya lagi itu tetap bolong gitu. Pengalaman kami ya, itu udah terjadi 2 kali lah kita serit di pas bolongnya dan menjadi bolong lagi. Tapi bukan ikan yang ini ikan yang keberapa ya untuk yang sirip bolong itu. Dan yang paling penting itu adalah kita serit di bagian pangkal, dan kita harus benar-benar tepat dengan kebolongan itu. Nah, neta kebolongan itu ya tepat dengan sasaran serebet. Kos tadi kan aku udah contohin ya. Dan setelah itu ya kita kasih akrip lapin, langsung kita simpan di tank yang udah air endapan, udah disiapkan lah airnya, air pengobatannya. Dan kita push cacing dulu agar nanti ketika ikannya sobek, untuk regenerasi sel yang rusaknya itu cepat. Nah, paling untuk penanganan ikan bolong itu seperti itu aja sih kalau di kamar Sato ya. Nanti kita lihat perkembangannya setelah ikannya udah nutup lagi bolongnya ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang terus support channel kami. Tanpa kalian kita bukan apa-apa, dan pokoknya love you full buat kalian. Saya doakan supaya rezekinya tetap lancar, dan jangan lupa tersenyum, karena tersenyum itu ibadah. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.